Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya wa la rasula ba'dah. Faqala Allah ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin wa nahnu ala dzalika minasy syahidin. Ba'da a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ikhwan fillah rahimakumullah. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala karena pada kesempatan malam yang berbahagia ini Allah masih memberikan kepada kita jutaan kenikmatan. Di antaranya barusan dengan izin Allah kita diberikan kenikmatan bisa melaksanakan sholat maghrib berjamaah. Sebuah amalan yang sangat istimewa. Nabi pernah mengatakan afdalu sholatil mar'i fi baitihi illa al-maktubah. Salat yang terbaik yang dilaksanakan seorang hamba adalah di rumahnya, kecuali salat wajib, kata Nabi. Makanya sebagian para ulama bukan cuma mengatakan ini hal yang istimewa, tapi sebuah perbuatan yang hukumnya wajib bagi laki-laki untuk mengerjakan salat 5 waktu di masjid. Di antara dalil yang mereka kumandangkan adalah dalil yang pernah disampaikan oleh Abdullah bin Umi Maktum radhiyallahu taala anhu. Abu Hurairah mengatakan dulu pernah datang ke Nabi salah seorang sahabat namanya Abdullah bin Umi Maktum. Kemudian dia mengatakan, ya Rasulullah, innahu laisa li qaidun yaquduni ilal masjid. Rasul, saya kan orangnya nggak bisa lihat, kata beliau, dan saya tidak punya pembantu, tidak punya orang yang bisa menuntun saya untuk berangkat ke masjid. Kemudian beliau mengatakan, an yurakhisali, bisa enggak aku diberikan keringanan untuk melaksanakan sholat di rumah, Mbak? Kalau Nabi mengatakan, nah, boleh, kata Nabi. Kata Nabi, boleh, Pak. Tapi kemudian dikatakan, kata Abu Hurairah, selang beberapa waktu kemudian Rasul manggil kembali Abdullah bin Maktum dan mengatakan, kata beliau, hal tasma'un nida? Apakah ketika kamu di rumah kamu mendengar panggilan adzan? Lalu beliau mengatakan, tentu Rasul, saya mendengarnya. Lalu Nabi mengatakan, fa'ajib. Kalau begitu, wajib bagi Anda untuk memenuhi panggilan Allah. Kalau yang buta saja diminta oleh Rasul untuk tetap datang menghadiri sholat wajib ketika terdengar adzan, maka apalagi yang tidak buta, Pak. Kalau kemudian sebagian orang mengatakan, bukankah ada hadis lain yang memalingkan tentang hal ini? Ada hadis dari Itban bin Malik radhiyallahu taala anhu. Itban ini salah seorang sahabat yang ikut bersama dengan Nabi pada perang Badar. Berarti beliau punya keistimewaan dan kemuliaan. Suatu ketika Itban bin Malik radhiyallahu taala anhu, ihwan fillah,
datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan mengatakan, "Ya Rasulullah, ana rajulun dharirul basar." Rasul, usiaku sudah tua dan saat ini penglihatanku sudah mulai agak rabun, tidak jelas gitu, Pak. Lalu kata beliau mengatakan selanjutnya, "Wa ana usalli li qaumi," dan aku ini adalah imam untuk masjid di kampungku. Imam untuk masjid di kampungku. Fa idza kanatil amtaru salal wadiyu alladhi baini wa bainahum lam astati an atiya masjidahum. Lalu kata beliau, antara aku, maksudnya antara rumahku dengan masjid kaumku itu jaraknya cukup jauh. Dan di antara keduanya ada lembah yang kalau hujan deras maka lembah ini terpenuhi dengan air sehingga aku pun tidak bisa berangkat ke masjid. Lalu berikutnya beliau mengatakan, "Rasul, boleh enggak? Aku tuh pengen banget mengundang Anda datang ke rumahku, nanti Anda sholat di salah satu sudut di bagian rumahku. Nanti bekas sholat Anda akan aku jadikan sebagai musola, sebagai masjidul bait." Masjidul bait itu rumah, masjid di rumah begitu, kayak musola kalau di kita. Nabi mengatakan, "Tayyib, sa'afalu dzalik." Baik, kata Nabi, insyaallah aku akan memenuhi apa yang kau inginkan. Dan betul kemudian besok harinya Rasul ditemani sahabat Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala kemudian datang ke rumahnya Itban bin Malik. Lalu kata Itban, ketika Nabi masuk, Nabi langsung nanya, "Di bagian mana kau ingin aku sholat di rumah ini?" Kata Itban, "Di sana Rasul." Akhirnya Rasul kemudian mendekat ke tempat itu, Pak, dan sholat. Dan malah di belakangnya sahabat-sahabat yang ikut bersama Nabi juga ikutan sholat berjamaah bersama dengan Rasul. Sholat apa? Sebagian mengatakan kemungkinan besar sholat duha, karena waktu itu adalah ketika matahari mulai menaik, mulai tinggi gitu, Pak. Kemudian dari sholat, Itban mengatakan kami setelah selesai sholat kemudian menahan Rasul untuk tidak pulang dulu karena kami sudah menyiapkan makanan bagi beliau agar beliau menyantap makanan yang sudah kami sediakan. Sebagian orang mengatakan, ini di sini lihat Rasul ngizinin ke Itban sholat di masjid, sholat di rumah. Malah Rasul ikutan sholat di tempat itu gitu. Bukankah ini terkesan kontradiktif? Ke Umi Maktum tidak boleh, ke Itban boleh gitu. Kata para ulama, dua hadis ini sama sekali tidak kontradiktif, Pak. Tapi bisa digabungkan, bisa dikompromikan dua hadis ini. Di antara pernyataan mereka adalah pertama, kenapa Rasul mengizinkan Itban tapi tidak mengizinkan Abdullah bin Maktum? Karena rumahnya Itban jauh, sedangkan rumahnya Ubay dekat, Pak. Saya pahami ya. Rumahnya Itban jauh dari masjid. Buktinya kata beliau ada lembah, ada walungan gitu, Pak. Ada sungai gitu yang kalau hujan turun tergenang dengan air. Sedangkan dekatnya rumah Abdullah bin Maktum dibuktikan dengan perkataan Nabi, "Apakah kamu dengar azan?" Beliau mengatakan tentu, berarti rumahnya dekat, apalagi dulu azannya tidak pakai speaker, Pak. Ini alasannya. Yang kedua, kemungkinannya adalah Abdullah bin Maktum minta izin ke Nabi untuk sholat itu sholat sendiri, Pak, di rumah. Sedangkan sahabat yang mulia Itban bin Malik minta izin untuk bikin masjid di rumah beliau, sehingga kalau hujan turun dia bisa berjamaah dengan orang-orang di rumahnya atau dengan orang-orang yang dekat dengan rumah beliau. Karena ada, Pak, dulu tuh kata seorang sahabat, setiap sahabat itu punya yang disebut dengan Masjidul Bait. Masjidul Bait itu rumah, masjid yang ada dalam rumah, tempat didirikan dia sholat berjamaah, terutama bagi para penghuni rumah atau orang-orang yang dekat dengan rumah itu, disebutnya Masjidul Bait. Jadi tidak ada sholat Jumat doang gitu, Pak. Sehingga kembali ke yang awal tadi, hukum sholat berjamaah di masjid tidak berkurang keutamaannya dengan hadis Itban bin Malik. Justru menunjukkan tentang pentingnya hal tersebut, karena Itban bin Malik juga pengen ada Masjidul Bait agar ketika ada hujan turun gak bisa ke masjid, beliau tetap berjamaah dengan yang lain di rumahnya.
Ikhwan fillah rahimakumullah. Sekali lagi ini perbuatan kenikmatan yang sangat luar biasa dengan diizinkannya kita melaksanakan sholat maghrib berjamaah. Ikhwan fillah rahimakumullah. Ikhwan fillah rahimakumullah, di kesempatan malam yang berbahagia ini, pembahasan yang tengah kita bahas atau pembahasan yang akan kita bahas masih berkaitan dengan yang sudah kita sampaikan di pertemuan sebelumnya. Kita masih berbicara tentang kaum Tsamud, kaumnya Nabi Shalih alaihi salam. Satu kaum yang terletak di sebuah daerah yang disebut dengan Hijr, antara Hijaz dengan Syam. Kalau Bapak pernah umroh atau mungkin mau umroh, pernah mendengar istilah Al-Ula, Pak? Ada tour ke Al-Ula, tempat wisata tuh. Di sebelah sananya kurang lebih 20 km dari Al-Ula ada disebut dengan Madain Shalih. Disebut dengan Madain Shalih. Itulah yang kemudian dulu tempat tinggalnya kaum Nabi Tsamud alaihi salam. Jaraknya dari Madinah kurang lebih 300 sampai 320 km. Kalau dari Mekah lebih jauh lagi. Kaum ini menurut pernyataan sebagian para ulama adalah masih keturunan kaum Ad. Kaum Ad itu kaumnya Nabi siapa Pak? Nabi Hud alaihi salam. Kan kita sama-sama tahu di antara kata para ulama, kaum yang pertama kali menyembah berhala kembali setelah musnahnya kaum Nabi Nuh adalah kaum Ad. Kaum Ad. Kemudian Allah musnahkan mereka tuh. Lalu ada sebagian orang beriman di antara mereka yang diselamatkan oleh Allah, termasuk Nabi Hud alaihissalam. Nanti sebagian mereka itu berketurunan, Pak, sampai di antara keturunannya ada yang pindah ke daerah Jazirah Arab yang disebut dengan sekarang Madain Shalih itu, Pak. Tinggal di sana, lalu mereka bertambah banyak, lalu muncullah kemudian kemusyrikan yang ketiga. Setelah kaum Nabi Nuh, kaum Ad, nah ini kaum Tsamud bikin kemusyrikan lagi. Mereka bikin patung, mereka ibadahi, mereka sembah, mereka melakukan tadarruk. Tadarruk itu merasa rendah diri di hadapan patung dan lain sebagainya. Padahal ikhwan fillah rahimakumullah, dikatakan oleh para ulama, mereka diberikan banyak karunia yang sangat luar biasa oleh Allah Subhanahu wa taala. Sangat luar biasa karunianya, Pak. Pertama, tanah yang mereka tinggali itu tanah yang sangat subur. Makanya sekarang pun kalau Bapak main ke Al-Ula, itu ketika naik ke atas puncak bukitnya atau ke tempat tingginya, itu akan kelihatan menghampar pohon-pohon kurma. Tanahnya subur luar biasa. Kemudian kenikmatan yang lain, Allah berikan kemampuan kepada mereka untuk memahat gunung. Sehingga gunung-gunung yang batu itu dipahat oleh mereka dan jadi rumah singgah, terutama ketika musim dingin, tempat tinggal mereka. Sehingga mereka terjaga, terlindungi dari angin yang dingin, dari hujan yang deras, gitu, Pak. Malah dikabarkan berikutnya, selain itu juga mereka diberikan kemampuan oleh Allah untuk bisa membangun istana, Pak. Malah Allah mengabarkan nanti mereka pun bikin istana-istana di dataran yang rendah untuk tempat bernaung mereka ketika musim panas. Karena kalau musim panas di tempat bukit batu, Pak, itu makin panas kerasa, Pak. Itu kemampuan mereka. Malah dikatakan berikutnya Allah bikin makmur tempat tersebut dan Allah bikin kalian mampu menggunakan semua itu, Pak. Cuman sangat disayangkan. Mereka kemudian tidak mensyukuri Allah Subhanahu wa taala, tidak mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala, malah melakukan kekufuran, kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sampai kemudian Allah karena sayang dengan mereka, diutuslah kemudian salah satu dari kelompok mereka sendiri, yaitu Nabi Shalih alaihi salam. Nabi Shalih ini, Pak, sebelum diangkat jadi nabi, orang yang terkemuka. Malah dianggap oleh kaum Tsamud bisa menjadi pemimpin bangsa Tsamud waktu itu. Tapi kemudian Allah berikan hidayah kepada beliau, Allah angkat jadi nabi beliau kemudian, Pak. Dan kemudian beliau berdakwah, mengajak umatnya
untuk 3 hal, Pak. Apa yang diajak, yang diseru oleh siapa? Nabi Shalih ke umatnya, ke bangsanya, 3 hal. Yang pertama adalah mengajak untuk mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Mengajak untuk mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Di dalam Al-Qur'an ada sebuah ayat yang menggambarkan tentang hal ini. Di antaranya Allah mengatakan berkenaan dengan Nabi Shalih, kata Allah di surat Hud ayat 61, wa ila thamuda akhahum salihah qala ya qaumi ibudullaha ma lakum min ilahin ghairuh. Dan kami, kata Allah, sudah mengutus ke kaum Thamud saudara mereka sendiri, yaitu Nabi Shalih. Nabi Shalih mengatakan kepada mereka, ya qaumi, wahai kaumku, u'budullah, beribadalah kalian kepada Allah, ma lakum min ilahin ghairuh, karena tidak ada bagi kalian sesembahan selain Allah. Ini yang pertama, Pak, ajakan Nabi Shalih kepada kaumnya mentauhidkan Allah. Tadi kita sampaikan karena mereka sebelumnya menyembah patung-patung, ikhwan fillah. Ini ajakan yang pertama. Ajakan yang kedua adalah Nabi Shalih alaihissalam mengingatkan kepada kaumnya untuk mensyukuri nikmat-nikmat Allah. Allah mengatakan dalam Al-Quran di surat Hud ayat 61 lanjutannya, ketika beliau mengatakan beribadahlah kalian kepada Allah karena tidak ada Tuhan selain Allah bagi kalian. Lalu beliau mengatakan wa ansha'akum minal ardi wasta'marakum fiha fastaghfiruhu thumma tubu ilaihi inna rabbi qaribun mujib. Dialah Allah yang telah menciptakan kalian dari bumi, dan dialah Allah yang telah membuat kalian sebagai pemakmur bumi, gitu, Pak. Maksudnya Allah akan memberikan kemampuan kepada kalian untuk memakmurkan bumi ini. Lalu beliau mengatakan fastaghfiru summa tubu ilaihi, maka beristighfarlah kalian kepada Allah dan bertaubatlah kalian kepada Allah. Inna rabbi qaribun mujib, karena Tuhanku Allah sangat dekat dengan hambanya dan senantiasa memperkenankan doa-doa hambanya. Ikhwan fillah rahimakumullah. Beliau juga mengatakan di ayat yang lain, surat Al-A'raf ayat 74, kata Nabi Shalih kepada kaumnya, wadhkuru ij'alakum khulafa'a min ba'di adin, dan ingatlah nikmat Allah yang telah Allah berikan kepada kalian. Bagaimana Allah telah menjadikan kalian sebagai khalifah-khalifah di atas muka bumi ini setelah musnahnya kaum Ad. Kemudian wa bawwa'akum fil ardi tattakhiduna min suhuliha qusuran wa tanhituna al-jibala buyutan. Kemudian Allah berikan kemampuan kepada kalian untuk membuat bangunan di tanah-tanah lapang dan memahat bukit-bukit, kata beliau, Pak, kata Nabi Shalih. Fadhkuru ala Allah, ayo ingat nih nikmat Allah ini, gitu. Ingat nikmat Allah ini. Wala ta'thaw fil ardi mufsidin, dan janganlah kalian membuat kerusakan di muka bumi. Ini ajakan yang kedua, ikhwan fillah. Nabi Shalih mengajak umatnya untuk mengingat nikmat-nikmat Allah. Ikhwan fillah rahimakumullah. Berikutnya kemudian ikhwan fillah, yang ketiga dikabarkan selanjutnya Nabi Shalih memberitahukan juga kepada mereka bahwasanya kalau kenikmatan-kenikmatan tadi tidak pandai disyukuri, maka siap-siap untuk dapat adab dari Allah. Beliau membacakan sebuah keterangan, Pak, di dalam Al-Quran. Di antaranya adalah ikhwan fillah rahimakumullah di surat Asy-Syu'ara ayat 141 sampai 152. Allah mengatakan kadzabat Tsamudul mursalin. Kaum Tsamud telah mendustakan utusan Allah. Maksudnya mengingkari keberadaan Nabi Shalih sebagai seorang nabi, tidak menerima perkataannya, tidak mengimani apa yang dia ajak. Kemudian idz qala lahum akhuhum shalihun ala tattaqun. Ingatlah ketika Nabi Shalih berkata kepada kaumnya, ayo bertakwa gitu. Kenapa kalian tidak bertakwa? Kemudian inni lakum rasulun amin, kata beliau, saya ini adalah utusan Allah yang amanah, yang terpercaya. Berikutnya
Fattaqullaha wa atiun, bertakwalah kalian kepada Allah dan taatlah kalian kepada Allah. Lalu di ayat berikutnya ada kalimat yang mengatakan atutrakuna fima hauna aminin. Apakah kalian mengira kalau kalian hidup tenang seperti ini tanpa bertakwa kepada Allah akan terus diberikan keamanan? Pak, gitu. Kalimatnya begitu, Pak. Apakah kalian mengira kalau sudah aman begini kalian akan dibiarkan hidup dengan tenang gitu tanpa beriman kepada Allah? Kemudian fi jannatin wa uyun wa zuru'in wa nakhlin tal'uha hadhim wa tanhituna minal jibali buyutan farihin. Beliau mengatakan kalian hidup dengan sangat tenang, banyak kebun-kebun yang berisi dengan air, tanaman-tanaman dan pohon kurma yang begitu luar biasa. Malah kalian pun punya kemampuan memahat bukit-bukit dan gunung-gunung. Ini kenikmatan dari Allah Subhanahu wa taala. Maka bertakwalah kalian kepada Allah dan taatlah juga kalian kepadaku. Kemudian berikutnya beliau mengatakan wala tuti'u amral musrifin alladzina yufsiduna fil ardi wala yuslihun. Dan janganlah kalian mentaati orang-orang yang suka berbuat kerusakan di atas muka bumi. Jangan alladzina yufsiduna fil ardi wala yuslihun, yaitu mereka orang-orang yang tidak melakukan perbaikan. Nah, di sini ada kalimat Pak yang mengatakan apakah Allah akan biarkan kalian terus berbuat maksiat dalam keadaan tenang gitu Pak? Semua terpenuhi, maksudnya enggak mungkin Allah biarkan hal itu. Ketika kesyukuran tidak muncul, ketika ibadah tidak ada, yang ada malah kemaksiatan kepada Allah, yang muncul adalah adabnya. Makanya ke umat kita pun sama Pak, ke umat Muhammad pun demikian. Karena Allah mengatakan dalam ayat yang sering kita dengar, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid, kata Allah. Ya, ternyata ini syariat yang sama ikhwan fillah rahimakumullah. Dampak buruk dari sebuah kemaksiatan adalah kehidupan yang tidak akan bikin nyaman. Ikhwan fillah rahimakumullah, ini ajakan atau dakwahnya Nabi Shalih kepada kaumnya. Yang pertama mentauhidkan Allah, Pak. Yang kedua mengingat agar mereka mengajak mereka untuk ingat akan nikmat-nikmat Allah, dan yang ketiga adalah memperingatkan mereka kalau enggak syukuran atas nikmat Allah, siap-siap kena adab. Tapi kemudian ikhwan fillah rahimakumullah, sikap kaum Tsamud tidak seperti yang diharapkan sama Nabi Shalih. Mereka malah menentang. Apa bentuk penentangannya? Pertama diantaranya mereka menganggap Nabi Shalih sudah tidak waras lagi, Pak. Malah menganggap Nabi Shalih sudah menjadi tukang sihir, ikhwan fillah. Kemudian mereka juga ikhwan fillah mengejek Nabi Shalih dan mengejek orang-orang yang beriman kepada Allah dengan Nabi Shalih alaihissalam. Mereka pun kemudian ikhwan fillah tetap berpegang teguh dengan tradisi nenek moyang mereka, beribadah kepada selain Allah. Sampai pada puncaknya kemudian ikhwan fillah rahimakumullah, Nabi Shalih ikhwan fillah rahimakumullah terus berdakwah, akhirnya mereka mengatakan, kalau memang engkau seorang nabi, ayo tunjukkan mukjizat yang kau miliki. Kalau engkau bisa, tunjukkan kepada kami mukjizatmu. Kami pengen melihat ada seekor unta yang lagi bunting, 10 bulan buntingnya, warnanya putih dan besar. Tolong keluarkan dari batu ini. Saya tunjuk sebuah batu besar, Pak. Ikhwan fillah rahimakumullah. Kemudian Nabi Shalih mengatakan, benar, kalau aku bisa melakukannya, kalian akan beriman kepada Allah. Mereka mengatakan, iya, pasti kami akan beriman kepada Allah kalau aku bisa melakukan hal tersebut. Karena mereka sudah menganggap nggak mungkin bisa keluar dari batu kok gitu. Sampai kata para ulama, kalau minta dari air ada kemungkinan bisa keluar, karena air tempat hidup juga makhluk hidup yang lain, Pak. Atau dari hutan mungkin ada keluar unta dari hutan, karena juga tempat hidupnya makhluk yang lain. Tapi dari batu benda mati nggak mungkin berkeluar benda hidup gitu. Kemudian dikatakan Nabi Shalih kalau kemudian sholat 2 rakaat dan berdoa kepada Allah dengan sangat khusyuknya, minta agar dikeluarkan yang diinginkan oleh mereka. Ini bentuk sayangnya para nabi kepada umatnya, Pak. Saking pengennya mereka beriman kepada Allah. Dan Masya Allah kemudian betul, Pak, batu yang itu pun berbelah, terbagi 2 gitu, pecah berbelah, dan keluarlah seekor unta berwarna putih sesuai dengan kriteria yang mereka sebutkan, persis, Pak. Persis luar biasa. Dan betul lagi bunting.
Ketika melihat itu kemudian sebagian mereka beriman ke Nabi Shalih alaihissalam, tapi sebagian mereka mengaku beriman cuma hati tetap dongkol, Pak. Makanya mereka ngatain Nabi Shalih sebagai tukang sihir karena bisa keluarin unta dari batu, Pak, gitu. Selanjutnya kemudian Nabi Shalih menyampaikan kepada mereka kalau ini adalah unta Allah. Unta Allah disebutnya. Kenapa disebut dengan unta Allah? Kata sebagian para ulama, karena dinisbahkan kepada Allah dikarenakan unta ini pertama tidak memiliki orang tua. Jadi Allah yang langsung menciptakannya lah. Yang kedua kemudian dikabarkan kalau unta ini muncul atau keluarnya dari batu, bukan dari makhluk hidup yang lain. Berikutnya kemudian karena unta ini langsung jadi gede, Pak, tidak proses bertahap gitu, seperti unta-unta yang lain. Berikutnya kemudian unta ini langsung bunting, Pak. Jadi pas keluar langsung dalam keadaan bunting tanpa ada proses perkawinan sebelumnya. Maka unta yang seperti ini kemudian dalam Al-Quran dinisbahkannya kepada Allah, bukan untanya Nabi Shalih, bukan, tapi untanya Allah gitu. Karena yang terjadi pada unta ini semuanya kekuatan dan kemahakuasaan Allah Subhanahu wa taala. Berikutnya kemudian Nabi Shalih meminta mereka untuk ikut aturan. Aturannya diantaranya adalah jangan ganggu unta ini. Ketika dia makan rerumputan jangan diganggu, biarkan. Malah kemudian diminta untuk ketika dia minum pun jangan ganggu sumurnya. Jadi ada waktu itu, Pak, ada sumur yang khusus diminum oleh si unta ini, ada sumur-sumur yang lain yang kemudian juga dimiliki oleh bangsa kaum Tsamud waktu itu. Nah, Nabi Shalih minta ketika unta ini minum maka jangan diganggu sampai selesai minumnya. Malah ada semacam ketentuan kalau mau ngambil air dari sumur ini mesti gantian. Hari ini unta, besok bangsa kaum Tsamud boleh ngambil air dari sumur ini. Dan terus begitu bergantian, Pak. Malah kemudian dikatakan kalau kalian terus begitu maka nanti ketika sumur ini diminum oleh unta, maka kalian di sore harinya boleh mengambil susu dari unta ini sebagai ganti. Barangkali mereka tidak punya air buat minum gitu, Pak, diperbolehkan ngambil susu dari unta ini di sore hari. Dan Masya Allah, unta ini walaupun cuma 1 ekor, Pak, tapi bisa memenuhi kebutuhan susu 1 kampung, Pak. Ikhwan fillah rahimakumullah. Terus berlanjut terjadi itu hal seperti itu yang disepakati gitu, sampai tiba-tiba kemudian ada 9 orang di antara mereka yang tidak nyaman dengan hal tersebut karena kekufuran dalam dirinya, kedengkian yang sangat luar biasa. Lalu 9 orang ini bersepakat untuk membunuh untanya Nabi Shalih. Awalnya dikatakan mereka pun sebenarnya takut, Pak, ada perasaan khawatir, takut yang diancamkan Nabi Shalih kepada mereka kalau gangguan ini akan turun azab terjadi gitu. Tapi dikabarkan bahwasanya ada seorang perempuan yang mana perempuan ini punya beberapa anak gadis yang sangat cantik dan dia pun punya kedengkian kepada Nabi Shalih alaihissalam. Lalu untuk memotivasi 9 orang ini, si perempuan itu mengatakan, barang siapa yang bisa bunuh untanya Nabi Shalih, aku akan izinkan dia menikah dengan salah satu dari putriku, bebas mau yang mana saja. Nah, dapat kabar gitu, ada yang semangat, Pak. Ya, ada yang semangat. Sampai kemudian dia pun di satu waktu tertentu membunuh unta Nabi Shalih alaihissalam. Ikhwan fillah rahimakumullah. Allah mengatakan idzim ba'atsa ashqaha, dan ingatlah ketika bangkit salah satu di kalangan Bani Tsamud ini yang paling durhakanya gitu, maksudnya yang membunuh untanya Nabi Shalih. Para ulama mengatakan namanya adalah Qidar bin Salif. Qidar bin Salif ini orang yang bunuh untanya Nabi Shalih. Ikhwan fillah rahimakumullah. Dan terbunuhlah kemudian, ikhwan fillah rahimakumullah. Jadi yang bantuin 8 orang kurang lebih begitu, Pak. Ditangkap, kemudian dipegang bareng-bareng, dan yang satu ini yang kemudian menyembelihnya, membunuhnya, waliyadzubillah. Sebagian mengatakan dibunuh dengan dipanah karena si untanya susah ditangkap. Tapi sebagian mengatakan ditangkap dulu baru kemudian dipotong. Wallahu a'lam bishawab. Intinya adalah betul mereka ini yang
melakukan pelanggaran membunuh untanya Nabi Salih. Ikhwan fillah. Habis itu kemudian terdengar kabarlah ke Nabi Salih. Nabi Saleh kemudian sedih dengan hal tersebut, lalu datang kepada umatnya mengingatkan kalau ini nggak benar. Kalian bisa kena adab gara-gara ini, tapi mereka malah nantang. Di surat Al-A'raf ayat 77 Allah mengatakan, wa qalu ya Salihu tina bima ta'iduna in kunta minal mursalin. Ayo kalau memang engkau seorang rasul, ayo tunjukin. Turunin adab itu kepada kami, malah nantang gitu. Allahul musta'an. Akhirnya kemudian Nabi Saleh mengatakan tamatta'u fi darikum thalathata ayyamin dalika wa'dun ghairu makdzub. Kalau gitu baiklah, silakan perbuatlah sesuka kalian saat ini sampai 3 hari ke depan. Setelah itu akan datang janji Allah yang tidak akan lagi bisa didustakan. Betul 3 hari Pak. Sampai sebagian mengatakan di hari yang pertama wajah-wajah mereka jadi pucat. Di hari yang kedua wajah-wajah mereka jadi merah. Di hari yang ketiga wajah-wajah mereka menjadi menghitam. Ada semacam ketakutan yang luar biasa. Sampai kemudian saking takutnya mereka kalap Pak. Ada yang kalap. Apa kalapnya? Mereka bersepakat untuk sekalian kita bunuh aja Salih gitu Pak. Dan betul, ada sebagian kelompok tadi mereka yang kemudian ingin membunuh Nabi Salih di malam hari. Tapi kemudian dikabarkan bahwasanya di saat itu mereka yang ingin bunuh Nabi Salih dimatikan oleh Allah dengan ditimpa hujan batu dari atas. Tapi sebagian mengatakan ketika mereka akan bunuh Nabi Salih sudah disuruh oleh Allah untuk pergi duluan, menghindar tempat yang lebih aman. Singkatnya adalah mereka ingin bunuh Nabi Salih tapi tidak terwujud apa yang mereka inginkan. Dan betul di hari yang keempatnya Allah adab mereka dengan adab yang sangat luar biasa. Ada 3 adab yang Allah berikan kepada kaum Nabi Salih ini Pak. Adab yang pertama berupa gempa bumi. Allah mengatakan di Quran surat Al-A'raf ayat 78, fa akhadathumur rajfata fa asbahu fi darihim jathimin. Karena itu mereka pun ditimpa gempa sehingga mereka pun menjadi mayat-mayat yang bergelimpangan di tempat tinggal mereka Pak. Kebayang Pak ya? Berarti gempanya sangat dahsyat Pak. Karena rumah mereka rumah batu ikhwan fillah. Mungkin ketika digempa digoyang-goyang kena ke bawah, kena ke atas, ketimpa batu dan lain sebagainya. Waliyahumullah. Yang kedua, bukan cuma gempa, juga Allah sertakan petir ke mereka. Allah mengatakan di surat yang lain, kata Allah, fa'akhadathhumus sha'iqatu wa hum yanzurun. Mereka pun disambar petir dalam keadaan melihat petir itu. Disambar petir sambil melihat petirnya Pak. Menyambar ke mereka. Kenapa dikabarkan sampai mereka melihat petirnya? Karena melihat petir sambil terkena petir sambil melihat petir itu membuat ketakutan makin menjadi-jadi Pak. Sebagaimana ketika kita makan yang enak sambil melihat makanannya membuat kita makin menikmatinya. Sebenarnya gitu Pak. Ketika kita lagi makan nih Pak, tapi ketika sambil melihat makanannya dengan tidak melihat makanannya makin terasa nikmat kalau sambil melihat makanannya. Begitu pula azab Allah Subhanahu wa taala. Ketika mereka kena azab sambil melihat azab itu membuat mereka makin sakit, makin ngeri, makin auzubillah. Ini yang kedua, ikhwan fillah. Yang ketiga kemudian turun lagi yang lain Pak. Apa? Diberikan kepada mereka suara-suara guntur Pak. Di surat Hud ayat 67 Allah mengatakan wa akhadhal ladzina zalamu as-sayhatu fa asbahu fi diyarihim jathimin. Kemudian suara yang mengguntur menimpa orang-orang yang zalim itu sehingga mereka pun bergelimpangan di rumah-rumah mereka. Jadi petir kena ke mereka, guntur memekikkan telinga-telinga mereka. Terlebih kan mereka tinggal di Pak bukit-bukit batu. Yang ketiga adalah goncangan yang sangat dahsyat sampai mereka pun kemudian jadi mayat-mayat yang bergelimpangan. Waliyahumullah tsumma waliyahumullah. Ikhwan fillah rahimakumullah. Mau dulu? Baik, tafadhol.
Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya wa la rasula ba'dah. Ikhwan fillah rahimakumullah, dalam tafsir Imam Al-Qurtubi dikatakan bahwasanya sebelum terjadinya bencana tersebut, Nabi Shalih dengan orang-orang yang beriman dengan beliau itu keluar dulu, Pak. Jumlahnya kurang lebih 2.800 orang. Bayang-bayang kalau yang berimannya 2.800, berarti yang nggak berimannya lebih banyak daripada itu. Lalu kemudian mereka memisahkan diri terlebih dahulu di tempat yang tidak terlalu jauh dengan tempat mereka. Cuma dengan kekuasaan Allah mereka tidak mendapatkan apa yang didapati sama bangsanya, termasuk tidak mendengar suara, tidak merasakan gempa dan lain sebagainya. Dan ini sangat mungkin, Pak. Contoh di zaman Nabi itu pernah apa? Dalam sebuah pertempuran terjadi hujan di malam hari. Kejamnya cuma sedikit, hujan yang membuat rasa haus itu hilang, Pak. Tapi menimpa orang-orang musyriknya, hujannya sangat lebat sampai sebagian mundur. Ikhwan fillah rahimakumullah, ini sangat wajar, ini bisa terjadi. Sebagian mengatakan bisa baca di kisah tentang perang Badar. Ikhwan fillah rahimakumullah. Jadi sangat enggak mustahil, tapi wajar gitu Allah melindungi orang-orang beriman dari apa yang ingin Allah berikan kepada orang yang zalim kepada di antara mereka. Walaupun ada kalanya juga orang-orang beriman ini ikut kena dalam hal tersebut gitu. Kan kita mungkin pernah mendengar satu ungkapan yang menyebutkan bahwasanya sesungguhnya azab itu turun bukan karena perbuatan zalim yang dilakukan sama satu kelompok, tapi dikarenakan juga tidak ada orang yang amar ma'ruf nahi munkar walaupun beriman kepada Allah. Ikhwan fillah rahimakumullah. Berikutnya kemudian setelah terjadi apa yang terjadi dan meninggal kaum bangsa Tsamud ini, Pak, dikabarkan bahwasanya dalam sebuah riwayat Nabi Shalih kembali menemui kaumnya, Pak. Masuk kembali ke tempat itu. Kemudian beliau melihat mayat yang bergelimpangan dan mengatakan, laqad ablaghtukum risalati rabbi wa nasahtu lakum walakin la tuhibbuna nasihin. Wahai kaumku, kata beliau, sungguh aku sudah sampaikan kepada kalian apa yang sudah Allah perintahkan kepadaku untuk menyampaikannya. Aku ini penasihat bagi kalian, cuman sayang, kata beliau, kalian tidak menyukai para penasehat. Kalian gak suka orang-orang ngingetin kalian. Perbuatan Nabi Shalih ini kata sebagian para ulama adalah perbuatan yang memang juga dilakukan oleh nabi-nabi yang lain ketika para nabi tersebut kaumnya diberikan adab oleh Allah Subhanahu wa taala dijadikan sebagai pelajaran. Contoh Nabi Muhammad SAW dalam sebuah hadis, ikhwan fillah, ketika selesai perang Badar, beliau kan kembali itu, Pak, ke medan pertempuran. Lalu di medan itu menemukan ada jenazah-jenazah orang-orang kafir, Pak. Ada sosok-sosok yang sangat besar seperti Umayyah bin Khalaf, ada Utbah bin Rabi'ah, ada Syaibah bin Rabi'ah, malah ada Abu Jahal di sana, Pak. Ketika masuk ke daerah tersebut, Nabi mengatakan, ya Abu Jahlin, ya Umayyah, ya Utbah, ya Rabi'ah, ya Syaibah, alaysa qad wajadtum ma wa'ada rabbukum haqqan. Nabi teriak, wahai Abu Jahal, padahal sudah mati, Pak. Wahai Abu Jahal, wahai Umayyah, wahai Rabi'ah, wahai Syaibah, sudahkah kalian dapatkan apa yang Allah janjikan buat kalian? Sudahkah kalian dapatkan apa yang Allah janjikan buat kalian? Lalu beliau mengatakan, fa inni qad wajadtu ma wa'adani rabbi haqqan. Sungguh kalau aku sudah mendapatkannya. Maksudnya kemenangan dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian berikutnya dikatakan sebagian sahabat termasuk Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu ketika mendengar ngaku Nabi Muhammad itu, nanya ke Nabi, "Ya Rasulullah, kaifa yasma'u wa anna yujibu wa qad jayyafu?" Rasul, emang mereka dengar? Emang mereka bisa jawab? Kan sudah pada mati semuanya, kata Umar begitu. Nabi mengatakan, walladzi nafsi biyadihi, demi Allah, kata Nabi, ma antum bi asma'a lima aqulu minhum walakinnahum la yaqdiruna an yujibu. Demi Allah, kata Nabi, mereka sangat jelas mendengar perkataanku, malah lebih jelas dibandingkan pendengaran kalian terhadap apa yang aku katakan. Cuman sayang, kata Nabi, mereka tidak akan mampu menjawabnya. Mereka tidak akan mampu
menjawabnya. Ikhwan fillah rahimakumullah. Setelah itu kemudian selesailah coba. Sebagian mengatakan kaum Nabi Nabi Soleh dengan kaumnya pindah ke tempat yang lain dan tinggal di tempat lain, sedangkan tempat itu ditinggalkan. Ikhwan fillah rahimakumullah, wallahu a'lam bishawab. Di hadis yang kita bacakan kemarin ada salah satu sosok dari kalangan Bani Thamud atau kaum Thamud yang tidak terkena azab, yaitu Abu Rigal. Karena kebetulan orang ini ketika turun adab sedang berada di haram, Mbak, di tanah suci Mekah. Tapi kemudian setelah dia keluar dari urusannya di Mekah, kemudian keluar kembali ke kampungnya di jalan kena adab yang sama, ikhwan fillah, dan dia pun jadi mayat seperti orang-orang yang sudah meninggal lebih dulu. Ikhwan fillah rahimakumullah. Ini beberapa tambahan riwayat tentang kaum Nabi Shalih alaihi salam. Di antara pelajaran yang bisa kita ambil seperti yang kita sampaikan pada pertemuan sebelumnya adalah pertama, tentang tidak bolehnya kita untuk meminta mukjizat kepada Allah. Nggak boleh. Ikhwan fillah rahimakumullah. Dengan terutama kalau kita merasa kalau kita pasti akan beriman, janganlah. Ini berbahaya. Ikhwan fillah rahimakumullah. Yang kedua kemudian ini keterangan juga memberikan pelajaran tentang awas, hati-hati. Di antara perbuatan yang akan mengakibatkan turunnya adab Allah adalah mendustakan para utusannya, mendustakan para utusannya. Dan mendustakan para utusannya bukan cuma sebatas tidak beriman kepadanya, tapi juga bisa jadi orang-orang yang tidak mau menerima perkataannya. Cek Nabi harusnya begini, kita malah enggak, enakan yang begini gitu. Itu pun bisa masuk kategori mendustakan Rasul. Makanya para sahabat Imam Rasulullah bersemangat ketika dalam sebuah situasi ada praktek yang pernah dicontohkan, ada perkataan yang pernah Nabi ungkapkan, mereka melakukannya. Contoh Aisyah radhiyallahu taala anha. Aisyah pernah dikirim makanan oleh seseorang, hadiah. Tapi kata Aisyah, antum cari yang lain deh yang lebih membutuhkan, saya sedang tidak butuh, kata Aisyah. Baik, kata dia, dibawa pulang tuh hadiahnya. Tapi belum jauh dipanggil lagi, "Hei fulan, sini. Sini. Ada apa? Kembalikan hadiah yang ingin kau berikan kepadaku." Kenapa? Karena tadi tidak mau. Aisyah mengatakan, "Demi Allah, aku tadi ingat kalau Nabi pernah mengatakan seandainya ada seseorang datang kepadamu ngasih hadiah tanpa kamu mengharapkannya, maka terimalah." Sini kata beliau. Diterima tuh hadiah sama Aisyah radhiyallahu taala anha. Ikhwan fillah rahimakumullah. Begitu pula Ibnu Umar pun demikian. Ibnu Umar pernah melihat seseorang ingin melakukan safar. Tiba-tiba dipanggil, sini. Ada apa? Duduk sebentar. Aku ingin menyampaikan kepadamu satu kalimat yang Nabi pernah menyampaikannya kepada kami ketika kami mau safar. Apa kalimatnya? Nabi mengatakan kepada kami, "Astaudiukumullahu dinaka wa amanataka wa khawatima amalika." Dah, selesai gitu, Pak. Ibnu Umar radhiyallahu taala mah dikabarkan pernah Ibnu Umar ini walafillah kemudian melakukan sebuah perjalanan, tiba-tiba berhenti di sebuah pohon, berteduh di sana dan sholat 2 rakaat, padahal bukan waktu sholat. Orang yang mengikuti mengatakan, "Ngapain sholat?" Beliau mengatakan, "Dulu di waktu yang seperti ini saya pernah safar sama Nabi lewat jalan sini. Nah di sini Nabi berhenti, di sini Nabi kemudian sholat." Saya begitu. Tanpa nanya alasan, apa sih Rasul sholat? Enggak. Malah Ibnu Umar setelah wafatnya Nabi tiap tahun melaksanakan haji. Dan hebatnya ikhwanillah, beliau wukuf di tempat wukufnya Nabi ketika di Arafah, tidak berpindah-pindah. Ibnu Umar radhiyallahu taala, maka hati-hati, mendustakan para nabi bukan cuma sebatas tidak mengimaninya sebagai nabi, tapi mungkin mengimaninya cuma menolak perkataan-perkataannya, mendustakan kabar-kabarnya. Maka hati-hati ikhwan fillah rahimakumullah. Terlebih pernah muncul di Indonesia, masih ada sekarang Pak, satu kelompok yang disebut dengan Qur'aniyah. Orang-orang yang hanya beramal menggunakan dalil Quran, Pak. Hadis ditolak semuanya. Gak mau pakai hadis. Ada kelompok seperti ini. Pelajaran berikutnya kemudian ikhwan fillah rahimakumullah berkenaan dengan
ketika kita melewati tempat-tempat yang pernah diberikan adab, sebaiknya melewatinya dalam keadaan menangis dan takut kepada Allah. Dalam sebuah riwayat Nabi mengatakan, la tadkhulu ala haula'il mu'adzabin. Janganlah kalian masuk ke tempat-tempat yang dulu pernah diturunkan adab kepada mereka. Illa an takuna bakin, kecuali kalian ketika memasukinya dalam keadaan menangis. Fa in lam takunu bakina fala tadkhulu alaihim. Kalau enggak bisa nangis jangan masuk, kata beliau. Kalau enggak bisa nangis jangan masuk. La yusibukum ma asabakum. Aku khawatir gara-gara itu menimpa kepada kalian apa yang telah menimpa kepada mereka. Kata sebagian para ulama, minimal kalau mau hadir ke tempat seperti ini, kalaupun nggak bisa menangis, ambil pelajaran, munculkan rasa takut kepada Allah. Itu diantaranya. Mudah-mudahan bermanfaat. Mohon maaf kalau banyak hal yang kurang berkenan. Usi nafsi wa iyyakum bittaqwallah faqad fazal muttaqun. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli wa sallim wa barik wa an'im wa zid 'ala nabiyyina Muhammadin wa 'ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.